Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Dari Allah, harga sabun naik, semua jadi panik. Itulah ujian yang kecil dari Allah. Marilah berzikir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa TVRI Bengkulu. Jumpa kembali bersama saya Agnes Ramadhani dalam acara Berendo. Pemirsa, kenaikan harga bahan pokok kerap menjadi isu yang perlu diantisipasi menjelang hari besar keagamaan, salah satunya bulan suci Ramadan tahun 2023. Apakah fenomena kenaikan harga sembako ini dapat diantisipasi dengan baik sehingga harga yang beredar di pasaran nantinya tidak membebani masyarakat? Nah, pemirsa, tema kita hari ini yaitu fenomena kenaikan harga sembako di bulan Ramadan. Sudah hadir bersama saya di sore hari ini Bang Novendra selaku Sekjen Aliansi Pedagang PTM. Selamat sore, Bang. Sore. Gimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah luar biasa sehat ya. Alhamdulillah. Oke, sudah hadir juga bersama saya di sore hari ini Bang Aan Zulianto selaku akademisi. Selamat sore, Bang Aan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bang Aan? Alhamdulillah baik dan sehat. Semangat ya kita berdua ya. Semangat kita bertiga. Oke, pemirsa, tema kita hari ini yaitu fenomena kenaikan harga sembako di bulan Ramadan. Pemirsa di rumah yang ingin bertanya bersama kita bisa di 073621541. Kami ulangi 073621541. Oke, mungkin saya ke Bang Novendra terlebih dahulu. Terkait dengan fenomena yang kerap kali terjadi ya menjelang bulan Ramadan, menjelang Lebaran. Ini sebenarnya penyebabnya karena apa sih, Bang Novendra? Ini kalau kita bahas sebenarnya tak pernah habis-habisnya. Artinya baik itu secara nasional, baik itu di Provinsi Bengkulu khususnya, itu terjadi setiap tahun. Nah, tapi kalau di lapangan kita lihat pedagang ini hanya mengikuti. Kalau dari hulunya harga melonjak, roket, nah pedagang mengikuti. Nah, kalau kita melihat fenomena ini sebenarnya memang secara teknikalnya ini ada di belakang layar yang mungkin katakanlah untuk sembako non beras misalnya, itu ada mungkin yang beberapa oknum mungkin melakukan penguncian barang di gudang bahasa kita gitu, bukan untuk penimbunan ya Pak ya bahasanya, tapi lebih ke penguncian. Nah, tetapi sebenarnya kalau pemerintah kita bisa lebih arif, bisa lebih ini, sebenarnya permasalahan ini bisa kita atasi. Artinya dinas-dinas terkait tadi, baik itu Koperasi dan UMKM, Disperindak, ini sebenarnya bisa kita arahkan untuk
mengontrol hal-hal yang tersebut gitu. Contoh fenomena setiap tahun ini yang tahunan kalau kita sebut ini kan yang dirugikan konsumen, pembeli. Nah tapi kalau pedagang ini kalau dari hulunya mereka murah, mereka akan jual murah kembali gitu. Tapi kalau seandainya mereka dapatkan dari tengkulak atau katakanlah grosirnya mahal, nah mereka akan jual juga dengan harga yang tinggi. Itu poin. Ini ada sangkut pautnya dengan stok dari yang mereka ambil pun pedagang-pedagang itu. Kalau ini kita contoh minyak. Kalau minyak curah itu tuh alhamdulillah di dalam pendistribusiannya stabil. Nah, tapi kan masih ada juga kawan-kawan ini orang-orang yang tertentu dia spekulasi. Dia takut karena secara teknikal, secara kebiasaan bulan Ramadan itu harga harganya naik gitu kan. Jadi mereka akan nahan. Nah, di posisi tahan ini kalau konsepnya pedagang kan jual di harga tertinggi ya Pak ya gitu. Nah, jadi mereka ini berharap seperti itu. Nah, tetapi kalau kita hadir, kalau kita bersama-sama mau, itu mungkin bisa kita hilangkan. Mungkin tahun depan tidak lagi kita seperti itu. Iya, tapi harus bersama Pak ya kita jadi selisih ya setiap tahunnya, setiap artinya kita hadir, dinas A, dinas B ini kita sama-sama itu harus bersama. Dan kita contoh misalnya, kalaupun katakanlah di pasar itu barang ini langka, kalau pemerintah bisa hadir kan harganya bisa terjangkau kembali dan bisa didapatkan lagi oleh pembeli gitu. Oke, kalau dari Bang Aan sendiri gimana Bang? Ya, fenomena kenaikan harga sembako ini ya? Oke, sebenarnya menjelang hari-hari besar, Ramadan, Tahun Baru, apalagi Idul Fitri, Idul Adha, memang selalu harga-harga sembako itu mengalami kenaikan. Itu sebenarnya hukum ekonomi yang sangat fundamental atau sangat prinsipil, di mana biasanya pada saat itu permintaan terhadap bahan-bahan itu menjadi lebih tinggi. Secara karakteristik memang kita akui perilaku masyarakat kita khususnya Indonesia ketika menjelang Ramadan itu kan konsumsinya menjadi lebih tinggi dibandingkan di luar masyarakat untuk membeli itu ya, di luar lebih banyak. Bulan Ramadan kayak gitu. Jadi justru ketika bulan Ramadan perilaku konsumsi kita lebih tinggi dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Nah, dengan fenomena itu ketika hukum ekonomi ya jelas bahwa ketika permintaan yang meningkat, harganya akan mengalami kenaikan ini. Nah, itu hal yang sangat umum dan kita bisa temui itu di berbagai rumah tangga, individu rumah tangga itu mereka menstok baik minyak goreng, hal-hal yang bisa mereka stok itu sembako-sembako yang mereka stok seolah-olah takut habis. Jadi dimanfaatkan momentumnya oleh pedagang untuk meningkatkan harga. Nah, ada hal prinsipil sebenarnya di luar itu, yaitu yang namanya kalau dalam teori ekonomi ada namanya ekspektasi inflasi namanya. Jadi sebenarnya harga itu naik karena pelaku ekonomi memperkirakan harganya akan naik. Jadi ada ekspektasi di situ. Nah, hal itulah dimanfaatkan oleh pelaku ekonomi, terutama pemain hulu tadi. Ya, yang mereka punya sebagai pengambil harga, artinya penentu harga, mereka meningkatkan harga di harga jual. Nah, itu pun direspon, diadaptif oleh konsumen. Karena mereka menyadari bahwa tiap menjelang Ramadan atau ini pasti akan mengalami kenaikan ya. Nah, sehingga harganya pasti mengalami peningkatan karena perilaku akhirnya mereka menyetoklah di jauh-jauh hari sebelumnya. Jauh-jauh hari itu seperti itu. Nah, sebenarnya kalau kata Bang Nop tadi, ketika bagaimana solusinya? Pemerintah harus secara sporadis sebenarnya kalau memang mau mengadakan itu. Tapi kalau harus secara parsial di sini mengadakan itu tetap tidak akan berefek. Karena pedagang kan selangkah lebih maju dibandingkan dengan pemerintahnya kayak gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Jadi fenomenanya biasa. Nah, solusinya sebenarnya jangan sampai disparitasnya terlalu tinggi dan terlalu lama. Intinya itu sebenarnya. Kenaikannya jangan terlalu tinggi dan jangan terlalu lama spreadnya. Jadi itu sebenarnya permintaan nasional. Karena masyarakat pun nanti akan menjadi ini ya permasalahan juga. Oke Bang, kita akan jadi senak. Nanti akan kita bahas lagi terkait dengan tema kita yaitu fenomena kenaikan harga sembako di bulan Ramadan. Kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.